mulai. Halo Electricians, welcome to iPod. Halo, kenalin nama gue Abelito. Nama gue Audrey. Kali ini kita berdua bakal menjadi host pada episode iPod hari ini. Nah, gimana nih kabarnya Electrician? Semoga baik-baik aja ya dan selalu jaga kesehatan ya. Nah Kak, dari tadi kita tuh ngomongin iPod. Boleh dong dikasih tahu iPod itu apa sih? Nah, iPod itu adalah sarana publikasi berisikan informasi berupa broadcast seperti gambar, video, dan suara. Jadi untuk iPod ini bisa teman-teman saksikan di sosial media HMIPNJ, yaitu di Instagram, di YouTube, dan juga di Spotify. Nah, berarti Electrician jangan lupa saksikan iPod di episode selanjutnya ya. Betul sekali, Audrey. Nah, berarti episode kali ini ada temanya dong? Tentu saja ada. Apa tuh Kak temanya? Nah, untuk iPod kali ini kita akan bahas tentang kekerasan seksual nih. Nah, untuk kekerasan seksual ini kan lagi hot nih, lagi banyak diperbincangkan di sekitar kita. Oh gitu, berarti kita juga kedatangan narasumber ya. Tentunya kita nggak cuma berdua untuk bahas kekerasan seksual ini. Betul sekali. Dari mana tuh Kak narasumbernya? Nah, untuk yang menemani kita dalam membahas kekerasan seksual ini ada dari Departemen Sosial Politik Himpunan Mahasiswa Elektro. Langsung aja gak sih kita panggil narasumbernya? Iya, betul saja. Langsung kita panggil. Iya, narasumber pertama kita. Oke, kita lanjut kali ya Kak. Iya, harus lanjut. Ke narasumber kedua Dua. kita panggil aja langsung narasumber kedua kita. Langsung saja kita panggilkan narasumber ketiga. Perkenalkan dirinya dulu. Halo guys, kenalin nama gue Yulianti, biasa dipanggil Ayang. Siapa sih yang kenal gua? Kenalin nama aku Muhammad Lutfi. Hai semua, perkenalkan nama aku Aura Agnelia Darmansyah. Dari kelas mana? Dari departemen apa? Gue dari kelas Teknik Telekomunikasi 4C atau dari kelas TT 4C dan dari Departemen Sosial Politik Himpunan Mahasiswa Elektro. Dan dari program studi telekomunikasi 4B. Dari departemen mungkin teman-teman udah pada tahu gitu, mungkin bisa dimasukin di sini. Gak bisa. Gak bisa juga di sini. Nggak Nah, gue dari departemen sosial dan politik. Oh sorry aku. Aku Kamu kita di sini. Dari Departemen Sosial Politik kelas EC 2D. Kalau domisilinya di mana Kak? Tinggal di belakang PNJ di Depok. Rumah asli ada di Sukabumi. Ini rumah tempat kita take. Aku domisili Depok. Aslinya dari Jambi, tapi sekarang kosnya di Depok. Oh, dari lahir di Jambi. Lahir di Jambi. Sebelum lahir di perut ibu. Iya, itu benar. Gak kepikiran, sumpah. Kalau tuh status. Status saya mahasiswa aktif Politeknik Negeri Jakarta. Jawaban yang sangat aman sekali ya. Iya, cari aman. Apa ya? Sibuk Sibuk sama apa? Oh enggak, gini. Sibuk status WA aja ya, ada. Iya, ada. Sibuk WA aja ada atau nggak online. Itu aja. Alhamdulillah baik. Iya. Oh, baik. Jawaban yang aman ya. Alhamdulillah sekali. Oke. Lu udah tahu belum kita ngapain di sini? Kita mau ngapain? Kasih tahu dong. Ya, kasih tahu. Kasih tahu dong. Mau ngasih pertanyaan dulu ya. Jadi tapi jangan susah ya. Iya, kasih susah pertanyaan. Kita mau ngapain di sini, orang? Mau tuh syuting Apa? biar aku terkenal. Pernah nggak sih Kak mengalami kekerasan seksual? Pernah. Kalau dari aku sendiri personality itu nggak pernah gitu. Mungkin kalau misalkan dari pengalaman orang lain itu ada gitu, beberapa yang pernah. Kalau untuk itu aku sih belum pernah ya ngalamin. Pernah tuh ada sebuah pengalaman itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual juga, tapi menurut pernah ada tiba-tiba saya katanya ayo kita gak usah Melakukannya pernah nggak? Gak pernah. Astagfirullah. Apa sering? Aduh. Enggak
ngakuin aja nggak pernah, apalagi sering. Nggak pernah. Masih ya lurus aja belum puasa itu kan. Ya, puasa kita harus Iya. menjaga hati, menjaga Pikiran, iya. Oke, bagus. Semua. Ya enggak lah, kan nggak pernah ngelakuin juga. Oh. Ya, jangan pernah ya. Jangan sampai ya, jangan Iya. sampai. Takut. Nggak pernah ngelakuin ya. Jadi kita harus jaga iman di saat berpuasa. Dan pikiran. Tidak cuma di bulan puasa, Kak Bel. Oh iya, Iya, selalu ya. Iya. Every time. Selama kita hidup. Oh iya, benar. Oke. Nah, kita tadi kan udah dengerin jawaban dari teman-teman sospol nih. Ternyata di kalangan kita sendiri aja sudah banyak nih kekerasan seksual yang terjadi kayak dulu tadi. Kalau dari lu sendiri, lu pernah mengalami kekerasan seksual nggak? Pernah sih sejujurnya, dari orang-orang kayak orang-orang yang di pinggiran, catcalling dia ke gua, ya kayak gitu sih. Tapi itu sering terjadi ya, tiap hari kah atau? Enggak tiap hari juga sih, kalau lagi jalan kaki sendiri atau kayak gimana gitu. Kalau Kak Bel sendiri pernah nggak? Kalau gue sih nggak tahu ya bilangnya kekerasan seksual atau enggak, tapi gue pernah tiba-tiba dipeluk gitu kan, tiba-tiba dipeluk secara paksa. Sama siapa tuh, Kak? Ada sama orang yang nggak dikenal, intinya tidak dikenal, dan ternyata orangnya ini orang gila, gue nggak tahu gitu kan. dan ternyata dia ini orang gila, dan orang gilanya itu nggak kelihatan orang gila kayak gimana gitu, dan pakainya rapi, dia jadi kayak orang stres, mungkin kurang waras gitu. Jadi nggak tahu sih bilangnya kekerasan seksual atau enggak. Tapi kalau menurut aku sih itu termasuk loh, Kak, karena kan Kak Bel tidak menerimanya. Iya betul. Itu kira-kira kayaknya kisaran kelas SMP sih kayaknya. SMP gue masih agak polos, agak lugu ya. Oke, baik. Nah, setelah kita berbincang dengan masing-masing narasumber, baiknya kita gabungin gak sih, Kak, semuanya jadi satu? Kita panggil aja kali mereka bertiga ya. Iya, langsung aja kita panggil semua narasumber kita. Nah, tadi kan kita udah tanya-tanya kalian nih tentang kekerasan seksual yang kalian alami. Nah, menurut kalian sendiri kekerasan seksual itu apa sih? Oke, kalau menurut saya kekerasan seksual itu adalah sebuah tindakan oleh pelaku yang berdasarkan paksaan kepada korbannya yang mengakibatkan terganggunya psikis dari korbannya itu sendiri gitu. Jadi menurut gue nih ya, pelecehan seksual itu adalah sebuah tindakan yang merendahkan korban, baik itu perempuan maupun laki-laki, dan itu ke arah seksual, ke arah seks, dan di dalam kekerasan seksual itu terdapat pemaksaan. Oke, udah dijelasin juga sama Aura sama Yuli bahwa kekerasan seksual itu tindakan pemaksaan yang tidak menyenangkan secara seksual dan merendahkan, mengancam, mengakibatkan trauma mental dan psikis kepada para korban. Kira-kira seperti itulah. Nah, kalau untuk kekerasan seksual itu jenis-jenisnya ada apa aja? Ada 3 jenis. Yang pertama psikis, terus verbal, fisik, sama sosial media. Kenapa sosial media? Karena pada era sekarang, era digital ini yang semua udah basisnya di sosial media, semua udah terhubung, banyak juga orang yang secara nggak sadar melakukan kekerasan seksual di sosmed gitu. Contohnya apa? Mungkin teman-teman sadar gitu, atau kayak pernah ngeliat gitu di suatu akun TikTok atau sosial media platform apapun, itu orang ngetik kayak sexual harassment gitu loh, contohnya yang merendahkan atau bikin apa ya, mungkin bisa bikin trauma juga ya sama Iya, yang betul. korbannya itu. Nah, kalau menurut kalian kan catcalling tuh ada yang bilang wajar lah, orang normal kok. Sebenarnya itu kan nggak wajar ya. Nah, itu menurut kalian tuh kayak gimana tuh? Oke, jadi buat catcalling sendiri sebenarnya itu gak wajar ya. Itu bisa mengganggu orang lain. Misalkan kayak kita lagi jalan, terus di ngelewatin tongkrongan nih, terus ada yang siul-siul manggil kayak, wah Ning cantik banget nih gitu. Terus kayak, wah seksi banget nih gitu. Itu tuh benar-benar udah termasuk catcalling, iya mengganggu. Itu mengganggu kenyamanan, bisa membuat orang risih. Terus juga kalau misalkan kayak kita ngelihat orang, terus benar-benar ngelihat dari atas sampai bawah, kayak dipandangin. Bener-bener kayak merhatiin, kayak Iya, enak banget ya? merhatiin semuanya gitu. Iya, kayak Itu termasuk catcalling juga. bikin gak nyaman. Iya, bikin risih, bikin gak nyaman. Malah itu bisa bikin kayak, wah apa ya yang salah dari Iya. gua, kayak gua emang penampilan gua berlebihan. Yang ngerasa gak nyaman. Kalau dari gue sih nganggapnya kenapa catcalling ini dianggap wajar ya? Karena orang tuh kadang nggak bisa ngebedain antara memuji
sama catcalling gitu. Kalau memuji tuh kayak Yuli penampilan kamu tuh bagus banget, cantik. Kalau misalkan catcalling itu kayak ngeliatin terus kayak Neng, pokoknya cantik banget nih. nah Iya, itu iya, mungkin kayak- bisa yang kayak gitu-gitu. Iya, wah Neng seksi banget nih. Nah itu Mungkin dong main dulu sama abang gitu. Itu kan calling tau teman-teman. itu mungkin Ya, parah segala banget. tindakannya. Sebenarnya udah melewati batas. Iya, ya, karena ya, selama ini ya. diwajarkan, jadi dianggap biasa dan dibenarkan. Yang tadinya diwajarkan dan dianggap normal, akhirnya dibenarkan gitu. Mungkin karena mereka nganggapnya ya udah itu cuma ucapan mereka, Iya. mereka nggak nyentuh kita, tapi sebenarnya sangat berdampak sama kita gitu kan ya. Iya, mungkin gara-gara awalnya tuh gara-gara dibiasain Iya, ya. karena mereka nganggapnya biasa aja. Bercanda. Padahal Sama, itu iya. tuh bisa nyerang ke psikisnya si korban, Iya, bisa kayak sama takut mentalnya keluar, juga. takut ketemu orang banyak, itu bisa jadi tuh. Iya, terus juga kadang di Indonesia tuh orang-orangnya kan emang ramah, suka bercanda juga. Benar. Nah, iya itu tuh kadang apaan sih? Baper banget tuh, gue cuma bercanda gitu. Kata-kata baper banget sama Iya. bercandaan itu tuh yang bikin orang tuh kadang Iya. ngelewatin batas dan gak mau minta maaf, gak mau sadar gitu Iya. kalau apa yang dilakukan tuh salah kadang. Banyak orang yang berlindung di kata apaan sih lu? Baper Iya. banget. Cuma bercanda Iya, gue gitu. cuma bercanda tapi lu baper. Udah. Nah, benar sekali. Kalau untuk kekerasan seksual kemarin kan kita udah juga up di story AME Iya. EJ ya. Iya, betul. Mungkin teman-teman bisa lihat kemarin. Nah, jadi sudah ada beberapa mahasiswa elektronik yang mengisi question box. Nah, pertama nih dari Hasbi Fasya underscore. Aku sering di assalamualaikum terus diajak jadian. Nah, itu tuh termasuk gak tuh kekerasan seksual? Waalaikumsalam Mas Bi. Mungkin aja udah waalaikumsalam. Mungkin kalau misalkan kekerasan seksual mungkin enggak ya. Karena juga mungkin konteksnya di sini juga bercanda dan tidak ada apa ya unsur seksualitas gitu di Iya. kata-katanya. Cuman jangan gitulah. Jangan sering-sering lah ya begitu. Iya, karena gak semua orang nyaman kayak apaan sih orang gak kenal tiba-tiba jadian yuk gitu. Malah orang yang udah lama deket aja belum tentu mau diajak jadian. Nah, itu tuh orang yang tiba-tiba gak kenal ngajak jadian, siapa lu gitu kan. Oke nih, kalau selanjutnya semakin aktif media sosial kita, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kekerasan seksual. Benar nggak nih? Nah, tuh kalau gue sih ya, dari gue pribadi tuh sangat setuju. Nah, jadi gue nih punya teman kan. Nah, kebetulan dia tuh nge-post foto gitu di feed Instagramnya. Dia kebetulan emang gak pakai kerudung nih. Nah, dari komentar-komentarnya itu merujuk ke arah pelecehan seksual. Negatif. Iya, negatif banget. Nah, tidak hanya sebatas komentar aja, bahkan bisa sampai ke DM-an gitu. Oh itu di DM. Iya, emang ada bang. Itu di DM nanti dia ngirimin foto apa gitu yang gak senonoh itu ada. Iya, kayak misalkan berawal dari cantik banget nih kamu, Iya. kenalan dong. Habis itu kayak ngepak. Bahkan ada yang mengarah ke seksual gitu. Itu Ada. parah banget sih. Iya, kalau dari gue sendiri ya sebenarnya lu nggak tergantung lo mau aktif di sosmed atau enggak. Yang namanya predator itu dia nggak peduli ya, dia mau lo ngepost atau enggak, dia kayak udah lempar aja ke semuanya. Iya, kayak ada yang emang random tiba-tiba di chat terus malah mengajak hal-hal yang tidak baik. senonoh. Iya, kayak ada nih mungkin nggak disebutin siapa ya orangnya, cuman kadang kayak yang mungkin kita kira tertutup atau biasa-biasa aja postingannya itu juga bisa kena gitu, jadi nggak ada jaminan sebenarnya. Iya. Mau aktif di sosmed, mau ngepost apa kontennya di sosmed itu nggak ada jaminan sama sekali di era sekarang Iya, gitu sih. betul. Ya, tapi itu kan sebenarnya Nggak kenal usia, Iya, nggak kenal Nggak usia, kenal terus pakaian pun juga. iya pakaian apapun bentuknya itu tuh selalu diiniin kalau dia emang pemikirannya yang nggak baik itu siapapun bisa kena. Bahkan anak yang masih kecil yang masih polos pun itu tuh sekarang rentan terjadi di akhir-akhir ini kan banyak ya pelecehan seksual terhadap anak-anak kecil. Iya, pedofil. Iya, Iya, betul. banyak pedofil. Jadi kalau misalnya teman-teman nih melihat kekerasan seksual secara langsung nih, tindakan dari kalian sendiri itu ngapain? Oke, tindakan dari kita kalau kita melihat situasinya, kalau misalkan emang sekiranya kita berusaha untuk membantu dulu, tapi kalau misalkan ini kan kita punya misalkan ada sebuah kejadian kekerasan seksual terjadi di depan mata kita bisa menggunakan handphone kan untuk menghubungi pihak berwajib atau menghubungi orang yang sekiranya bisa membantu kita juga jangan gegabah gitu, kita juga melihat pelakunya sekuat apa dia gitu, jangan sampai Oke. kita juga membahayakan diri sendiri. Kalau dari case gue ya mungkin gini, ketika misalkan contoh ada orang yang kena kasus kekerasan seksual, itu hal yang pertama dilakuin itu menurut gua, orang kita nih sebagai orang terdekat itu menemani
korban dulu, menemani korban secara apa? Secara mental, secara psikis. Mereka butuh disupport dan butuh didengarin. Mereka gini, kalau misalkan orang kena kasus pelecehan seksual itu tuh gampang bercerita, susah banget kan? Pasti traumanya masih ada, semuanya tuh masih nggak percaya gitu kayak ibaratnya kayak lu pernah nggak sih kecopetan atau kemalingan atau jatuh dari motor deh, pasti masih ada perasaan walaupun sakit tapi masih ada perasaan rasa nggak percaya dan itu yang harus kita akuin. Terus juga kita lihat nih, oh kalau misalkan emang dia udah siap buat cerita, nih korban, udah kita laporin ke pihak berwajib, itu menurut saya solusi paling tepat gitu. Jadi ada bukti hukumnya juga kuat gitu. Ya, terus Karena dari kasus-kasus tadi nih, kalian pastikan punya saran untuk solusi dan pencegahan agar tidak terjadi tindak kekerasan seksual lagi. Menurut kalian solusi dan pencegahan itu apa? Solusinya itu pertama cerita dulu. Kita sebagai orang terdekatnya itu mensupport dia, kasih dukungan psikologis dan lain-lain ke korban ini. Setelah itu, kalau dia emang udah berani buat bercerita, ceritain dulu ke orang terdekatnya dia. Contohnya siapa? Keluarganya, orang tuanya. Setelah itu, baru bikin pengaduan dan laporan ke pihak berwajib. Kenapa? Karena kalau misalkan diselesaikan secara keluarga, itu malah kagak memberikan efek jerah dan bukan memberikan solusi, malah menimbulkan dendam dan berasa salah satu korban bahkan ada yang dirugikan dan kayak gitu. Dan kalau misalkan emang dia pelakunya di atas umur ya, di dewasa lah, udah cukup umur, itu bisa langsung kita laporin aja gitu dan bisa dikasih sanksi sosial gitu. ya, setuju banget tuh Bang. Yang kurangnya tuh kan sekarang sanksi sosialnya ya mereka malah bebas berkeliaran gitu. Lebih baik mereka diasingkan gak sih gitu. Terus juga selain itu sexual education itu penting, tahu sex education itu penting. Jadi di Indonesia ini mungkin masih dianggap tabu, masih dianggap apaan sih itu hal yang terlalu vulgar gitu, hal yang terlalu sensitif. Tapi justru itu penting. Kita harus memberikan sex education, terus juga kita juga harus memberikan pelajaran lah. Kita harus memberitahu mereka tentang apa itu seks gitu. Maksudnya hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan seksual gitu. Mungkin kenapa dianggap tabu ya? Karena orang tuh mikir sex education itu tentang hubungannya. Tapi sebenarnya bukan itu. Yang diatur itu atau yang diedukasi itu tentang hal-hal apa aja nih di tubuh kita yang nggak boleh orang lain, nggak boleh yang jadi privasi kita. Orang yang sensitif gitu. Jadi ada beberapa hal yang kita sampai umur segini kamu tuh nggak boleh nih orang lain ngeliat ini, sampai umur segini bahkan papa mama pun nggak boleh begitu. Itu hal-hal yang harus diedukasi dari sekarang. Oke, gitu ya teman-teman. Itu ada juga nih Kak, sebenarnya ya bukan hanya korbannya aja nih yang harus diperbaiki atau sebagainya. Sebenarnya dari pola pikir sang pelaku ini. Mindsetnya ya, pencegahan. Iya, lebih ke mindsetnya, pencegahan, langkah preventif. Ya betul. Iya. Oke. Next. Teman-teman narasumber, terima kasih banget atas waktunya. Oke. Semua pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan sangat bagus banget nih. Boleh kali ya aku nanya sedikit dari pertanyaan terakhir. Apa sih tentang IPOT hari ini, episode IPOT hari ini tuh gimana menurut kalian? Aku boleh kasih efek kayak Next Carlos nggak begini-begini? Pokoknya itu aku mewakilkan ya, karena seru banget. Malah bukan ini lagi tapi ini. Keren banget. Iya, terus dijaga terus konsistensinya buat IPOT ini, terus yang terbaik gitu. Semakin baik. Terus juga IPOT ini bukan sekedar ini ya Kak, bisa menambah wawasan kita juga nih yang baru tentang kekerasan seksual nih terutama. Ya, intinya kalau misalkan kalian jadi korban kekerasan seksual, kalian jangan diam. Kalian punya hak untuk berbicara, kalian punya hak untuk melaporkan kasus tersebut. Jangan takut terhadap sesuatu yang emang kalian yakini benar. Kalian harus berjuang untuk kebenaran dan keadilan, karena keadilan dan kebenaran harus diperjuangkan. Iya betul. Asik banget sih sama anak departemen sospol, dan yang mereka ucapkan tadi tuh emang benar-benar isinya daging semua ya. Dan bermakna banget. Iya benar, jadi bisa buat ilmu teman-teman semua. Dan sangat kritis ya anak-anaknya. Ya, dan juga teman-teman elektrisian jangan lupa hadirin Kaifa pada tanggal 20 April 2022 di Masjid Daim Politeknik Negeri Jakarta. Dan untuk teman-teman tingkat 1, jangan lupa daftar Open Recruitment Panitia ITAN 2022. Dan jangan lupa follow sosial media MPNJ.
Dan jangan lupa saksikan terus IPOT di episode selanjutnya. Dadah, Elektrisian!